Selamat pagi teman-teman semuanya, Nakmo Budaya. Mohon izin teman-teman, hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan materi sejarah agama Buddha pada pagi hari ini melalui video seperti ini. Saya harapkan ini dapat menggantikan kehadiran saya di kelas dan mohon ini dapat ditonton bersama-sama oleh teman-teman. Teman-teman semuanya, hari ini saya mohon izin karena kebetulan di wihara kami ada Bante Diracito dari Mendut. Ini pertama kalinya beliau berkunjung ke wihara kami. Dulu Bante itu juga alumni ST Abdi Sailendra. Beliau adalah angkatan di bawah saya atau adik tingkat saya. Maka ya sebagai kakak tingkat saya berterima kasih beliau berkenan hadir di wihara di desa saya. Makanya hari ini saya mohon izin hari ini saya akan berdana makan siang kepada Bante. Teman-teman semuanya, seperti kontrak kuliah yang telah saya kirimkan kepada teman-teman, materi dari sejarah agama Buddha ini dapat dilihat sebagai sebuah apa ya, sebuah kaca bendala seperti itu, sebagai sebuah cermin sejarah bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup di era abad 21, kita tidak ujuk-ujuk loh, kita tidak tiba-tiba loh berada di abad 21. Kita merupakan manusia, makhluk yang merupakan produk sejarah yang ada kaitannya sama sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, terkait sejarah agama Buddha, kita juga akan mempelajari sejarah agama Buddha di dunia dan juga Indonesia. Justru di Indonesia nanti masuknya itu hanya 50% karena agama Buddha kan bukan berasal dari Indonesia asli. Agama Buddha berasal dari India. Nah, nanti background kehidupan masyarakat, baik itu secara sosial, kehidupan spiritual, kehidupan filosofi atau filsafatnya masyarakat India sebelum dan pada saat agama Buddha itu lahir seperti apa juga akan kita pelajari. Untuk pertama, saya ingin memotivasi teman-teman sesuai kontrak kuliah kita ya, bahwa apa? Bahwa belajar sejarah itu bukan kita seperti ya ngapain sih belajar sejarah kan yang lalu telah berlalu, nggak boleh dikenang lagi. Hidup kan masa sekarang ini. Nah, bukan seperti itu dalam konteks belajar sejarah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai manusia abad 21 itu adalah produk sejarah juga dari sejarah-sejarah dan masa-masa sebelumnya. Nah, belajar sejarah itu penting supaya kehidupan kita sekarang itu kalau bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau bisa, apa yang sudah ada di generasi sebelumnya itu kita tingkatkan. Kalau bisa, kalau tidak bisa minimal menyamai karena jangan dikira loh abad 21 ini abad yang paling maju. Nah, hari ini teman-teman akan tahu bahwa ada peradaban kuno di India yang keren banget. Mulai dari segi tata kota, arsitektur, penataan tempat-tempat fasilitas umum itu keren sekali. Jadi sekali lagi, mari kita semua semangat belajar sejarah untuk apa ya? Untuk berterima kasih pada generasi sebelumnya yang telah membuat rekod sejarah seperti ini sehingga kita sekarang berada di abad 21 dengan segala pengetahuan yang kita dapatkan sampai pada hari ini. Itu. Jadi semangat belajar sejarah bukan berarti mengingat masa lalu yang sudah berlalu yang lalu berlalu kan tidak usah diingat-ingat. Nah, bukan begitu. Justru kita belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi generasi lebih eh, cerdas, lebih pinter gitu ya di masa sekarang, belajar dari catatan sejarah masa lalu. Nah, saya akan membawa kepada slide yang pertama. Kakak tingkat dulu itu sering mengatakan ini adalah garis zaman. Artinya hanya dalam satu slide ini kita bisa mendapatkan gambaran ini loh masa-masa atau zaman-zaman yang akan kita pelajari di satu semester ini. Nah, ini namanya garis Masehi, ini sebelum Masehi dan di sini sesudah Masehi. Sebelum Masehi zamannya itu tahunnya semakin tua ke arah kiri,
Kalau saya tangannya ya ke arah kiri semakin tua, ke arah kanan tahunnya semakin tua. Karena apa? Karena awal tahun itu diawali di tahun Masehi. Kalau dari seperti ini teman-teman paham ya. Sang Buddha lahirnya di tahun 600. Konsili pertama tahun 300. Semakin ke sini tahunnya semakin muda. Karena nanti mendekati tahun penghitungan awal Masehi. Kalau tahun yang kita lalui namanya tahun Masehi. Tahun kita hitungannya semakin tua. Semakin ke kanan sebelum Masehi tahunnya semakin muda. Setelah Masehi tahunnya semakin kanan semakin tua. Gitu ya. Nah, pada satu slide ini kita akan tahu teman-teman, nanti pelajaran kita dimulai dari 3000 sebelum Masehi. 3000 sampai 1500 ini nanti jadi satu topik pembahasan. Namanya kita semua mengingat masa kejayaan, masa keemasan, kebudayaan India kuno sebelum agama Buddha lahir. Karena agama Buddha lahir di abad atau di tahun 600. Abad ke-6 atau tahun 600-an. Nah, sebelum agama Buddha lahir ini di India ternyata sudah ada peradaban yang bagus, yang keren. Namanya peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Kalau teman-teman belajar sejarah, dulu kan ada peradaban-peradaban kuno. Peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris di daerah Mesir yang ada piramida-piramidanya. Peradaban lembah sungai Indus. Nah, inilah di India ini. Mohenjo-daro dan Harappa 3000 sampai 1500. Lalu ada peradaban sungai Nil, peradaban sungai apalagi. Nah, seperti itu. Kalau kita di Solo ada peradaban kuno juga. Di sana ditemukan manusia purba, Homo sapien, Homo soloensis seperti itu. Kalau teman-teman belajar sejarah. Nah, nanti setelah kita pelajari Mohenjo-daro dan Harappa, pelajari kelahiran agama Buddha, setelah agama Buddha lahir, nanti agama Buddha itu akan terjadi konsili 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai puncaknya itu tahun 300. Konsili di zamannya Raja Asoka karena ini raja paling kuat, raja paling canggih pemikirannya sehingga menyebarkan Dhamma Duta ke banyak negara. Nah, akhirnya tahun 100 itu penulisan Tipitakanya ada di Sri Lanka. Nanti ke sini terus. Mulai tahun 700 di sini Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno atau Kerajaan Medang itu sudah berjaya. Sudah bikin candi mulai, makanya Borobudur 800 sampai 900 itu benar-benar finishing diresmikan. Nah, agama Buddha masih terus berjalan sampai dengan di tahun 1400 agama Buddha di sini dihancurkan oleh serangan kerajaan Demak. Nah, kita hidup nih di tahun sekarang 1900 2000, sekarang 2024. Nanti sejarahnya akan seperti itu. Nanti di tahun 1900 sampai 2000 juga unik sejarahnya. Sebelum kemerdekaan seperti apa? Sebelum kemerdekaan itu ada kedatangan Bante Narada. Setelah kemerdekaan tahun 65 ada PKI, ada tuntutan agama itu harus mempunyai syarat-syarat bertuhan, harus punya nabi, punya kitab suci, dan lain-lain. Seperti itu. Itu garis besar, teman-teman. Garis besar materi kita dalam satu semester ini. Nah, sekarang yang pertama mari kita lihat. Kita lihat kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa. Di sini saya tuliskan 3000 sampai 1500. Nanti kalau teman-teman cari di sumber internet itu ada banyak opini yang jelas di kisaran ini. Seperti video YouTube yang saya kirimkan di kelas itu dinyatakan Mohenjo-daro Harappa itu eksis tahun 2500 sebelum Masehi. Kalau agama Buddha lahir tahun 600, berarti kebudayaan ini sudah ada 1900 tahun sebelum kehidupan Pangeran Siddhartha. Sebelum kehidupan ada pembagian menjadi kerajaan Kapilawastu, kerajaan-kerajaan lain, ada suku Sakya, suku lain-lain seperti itu. Sampai di sini poinnya adalah teman-teman, sejarah itu terus berlanjut. Manusia hadir pertama itu dengan kebudayaan yang sangat sederhana. Kalau teman-teman baca sejarah dulu di SMP, SMA,
Manusia itu hidup pertama kali itu bahkan kebudayaan pakaian pun belum mengenal. Kebudayaan rumah juga belum mengenal, tulisan juga belum mengenal. Akhirnya kebudayaan itu mulai muncul. Oh, pakaiannya mulai muncul dari kulit-kulit pohon, kulit binatang, dari rumbai tanaman. Kebudayaan bikin rumah juga mulai muncul perlahan-lahan. Awalnya mereka hidupnya berburu dan meramu, nomaden. Masih mendengar, masih ingat istilah itu kan, masa berburu dan meramu. Mereka belum punya tempat tinggal. Daerah mana yang banyak sumber makanannya, mereka datang di situ. Setelah di situ habis, mereka akan pindah lagi mencari daerah lain yang ada sumber makanannya. Sehingga mereka belum mengenal sistem rumah. Lama-kelamaan mereka mungkin berpikir ya capek juga ya. Bagaimana kalau kita bangun rumah, tinggal di sini, pas tanamannya habis kita menanam. Nah, di situ kebudayaan bertempat tinggal, kebudayaan bercocok tanam mulai muncul. Setelah kebudayaan menetap itu muncul, lama-kelamaan muncul kebudayaan yang lain, kebudayaan tulisan, rumah, pakaian, dan perhiasan. Baru setelah itu bikin rumahnya kan sederhana banget. Ternyata rumahnya bisa dihias-hias dengan ukiran, hias dengan aneka pahatan. Lalu muncullah seni arsitektur, seni pahat, seni lukis, dan lain-lain. Oh, ternyata rumahnya kok acak adut ya, nggak karu-karuan. Butuh sistem tata kota. Nah, itu berarti dimulai jauh sebelum kebudayaan-kebudayaan kuno seperti Mohenjo-daro dan Harappa ini muncul. Itu mereka sudah mulai memikirkan. Puncaknya, puncak kehidupan kuno itu adalah sudah terwujud kota. Mohenjo-daro dan Harappa. Kalau teman-teman cek di internet, nanti cari sendiri ya. Itu sistem tata kotanya itu sudah sangat bagus sekali. Ini di sini teman-teman, ini adalah gambar pemandian umum. Bayangkan ya, pemandian saja mereka sudah buat sistemnya loh. Ada undak-undakan nih. Karena kalau orang mandi itu di bawah, kalau di sini undak-undakannya buat nyuci. Dan di situ sudah dipikirkan turunnya dari mana, naiknya dari mana. Oh, ini airnya biar tidak kotor, sudah ada saluran pembuangannya. Air bersih mengalir dari mana, air kotor dibuang kemana. Itu mereka sudah canggih. Makanya Mohenjo-daro dan Harappa ini banyak dikatakan ini sebagai sebuah magnificent gitu ya, sebagai sebuah mahakarya manusia pada tahun 3000 sampai 1500 dengan segala kemajuan teknologi pada zamannya. Teknologi tentang penataan rumah, tata lokasi, tata ruang, tempat-tempat publik, sudah ada gedung olahraganya juga loh. Jadi ini keren sekali. Bahkan desa kita yang zaman sekarang pun kadang tidak punya fasilitas publik loh. Tempat mandinya sekarang malah sudah tidak ada ya. Padahal di tempat publik, tempat mandi itu bisa terjadi interaksi sosial. Sekarang semua sudah diprivatisasi. Airnya dikasih pipa, masuk ke rumah, sudah nggak ada interaksi sosial di tempat pemandian umum. Gedung olahraga tidak semua desa memiliki. Bahkan Mohenjo-daro dan Harappa ini sudah punya pusat kesehatan. Dan nanti di garis sejarah yang kita tadi teman-teman, saat nanti kita belajar ke Raja Asoka di sini, yang Mohenjo-daro dan Harappa ini banyak ditiru, dicontoh, dikopi yang baik-baik oleh Raja Asoka. Raja Asoka di abad ketiga itu semua jalan dikasih sumur untuk sumber air bersih bagi pejalan kaki loh. Zamannya Raja Asoka. Di sepanjang jalan dikasih pohon. Di situ biar buat tempat hidup para satwa. Di pojokan-pojokan jalan, kalau orang makan ada sisa sudah dikasih tempat untuk membuang sisa makan, biar dimakan sama aneka satwa, aneka burung. Itu. Bahkan di zamannya Raja Asoka, pengobatan pun gratis. Disediakan medication center, bukan meditation ya, tapi medication. Pusat pengobatan gratis di banyak tempat. Sekarang saja malah kita eh, pusat kesehatannya, puskesmas saja fasilitasnya masih begitu dan nggak semua gratis loh ya. Kecuali punya BPJS, BPJS kan bayar iuran. Nah, itu. Jadi zaman dulu pun jangan dianggap itu
tidak baik, kuno, kitalah yang paling modern. Belum tentu. Ternyata di zamannya mereka malah ada zaman-zaman masa-masa yang keren sekali. Zamannya Raja Asoka itu keren sekali. Nah, itu tentang awalan dari Mohenjo-daro dan Harappa. Kaitannya apa sama materi kita sejarah agama Buddha? Supaya teman-teman tahu, berarti di zamannya Sang Buddha di tahun 600 itu bukan masa yang sangat kuno gitu, bukan ya teman-teman. Jangan bayangkan ini kuno makan saja sulit, enggak loh. Mereka adalah dari generasi yang sudah sangat maju. Bayangkan generasi sebelumnya saja Mohenjo-daro dan Harappa sudah sekeren ini loh. Tahun 600 itu malah tambah maju lagi. Sistem politiknya, sistem pendidikannya. Di zaman Pangeran Siddhartha lahir, itu kerajaan-kerajaan kecil seperti provinsi-provinsi gitu, itu jumlahnya ada 16 di India itu. Makanya yang dinamakan suku Sakya, kerajaan Kapilawastu itu memang kerajaan kecil, tapi sudah cukup worth it, sudah cukup apa ya, sudah cukup makmur pada zamannya. Mungkin sekarang konteksnya adalah provinsi-provinsi. Nah, Pangeran Siddhartha ini anaknya dari sebuah provinsi. Itu raja di salah satu provinsi di India pada zamannya. Karena ada 16 Janapada atau 16 kerajaan kecil. Seperti itu. Nanti foto 16 Janapadanya juga bisa saya bagikan di kelas. Kembali ke materi kita, berarti Pangeran Siddhartha itu lahir di kehidupan masa yang sudah cukup apa maju pada zamannya. Sistem pemerintahan, pendidikan, seni itu sangat maju sekali. Kalau teman-teman ingat-ingat materi dari riwayat hidup Buddha Gautama, bagaimana dia mendapatkan pendidikan saja kan sudah keren ya. Dia kerajaan, dia nggak mungkin ke public school, dia homeschooling, dia sekolah di rumah. Tetapi materinya kan sudah keren. Dia diajari sastra, diajari ilmu matematika berhitung, diajari ilmu perbintangan, diajari ilmu bumi, arkeologi, diajari seni, diajari macam-macam. Bahkan seni perang pun juga ada ilmunya dan diajarkan. Seperti itu. Nah, itu inti untuk pertemuan hari ini supaya teman-teman tahu bahwa agama Buddha lahir di tahun 600 itu bukan lahir di zaman kegelapan, tetapi agama Buddha itu justru lahir di suatu peradaban yang sudah sangat maju. Poin pentingnya lagi ini berkaitan sama materi minggu depan. Karena kehidupannya sudah sangat maju, ekonominya maju, maka pemikiran orang-orangnya juga sangat maju, terutama pemikiran filsafatnya. Teman-teman bisa lihat deh zaman sekarang juga. Orang yang ekonominya kurang, apakah punya pemikiran untuk mikir ke tentang spiritual, berdana? Ya sulit, karena ekonominya saja masih kurang. Tetapi orang-orang yang ekonominya bagus, semuanya sudah stable, semuanya sudah mapan gitu ya. Mereka akan punya peluang banyak untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan pemikiran filsafat mereka secara lebih. Itu pula yang terjadi di India pada abad ke-6, di mana Pangeran Siddhartha lahir di tengah-tengah masyarakat yang sudah sangat maju pemikirannya, terutama pemikiran filsafatnya. Pertemuan selanjutnya akan kita ulas bersama, kita kaji bersama apa itu pemikiran-pemikiran filsafat di India pada saat Pangeran Siddhartha itu lahir. Makanya slide selanjutnya nanti teman-teman bisa jumpai ada Jaina Mahavira, seorang tokoh yang juga sangat keren di India pada zamannya gitu ya. Nanti sudah ada sistem Brahmanisme, Samanisme itu nanti akan kita lihat. Dan untuk hari ini teman-teman kita masih fokus di Mohenjo-daro dan Harappa sebagai kebudayaan pra kelahiran Buddha Gautama. Jadi kebudayaan besar, kebudayaan yang sudah sangat maju sebelum kelahiran Pangeran Siddhartha. Nanti teman-teman saya minta untuk masing-masing mencatat apa saja kelebihan Mohenjo-daro dan Harappa, boleh milih
bidang tata kota, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang seni arsitektur. Nanti boleh milih salah satu bidang, bikin catatan, dikirim di grup kelas. Itu untuk tugas hari ini kita fokus menguak dulu kebesaran dari kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa, kebudayaan besar sebelum lahirnya agama Buddha di India. Itu singkat untuk hari ini. Tolong tugasnya dikerjakan, jangan ditunda. Segera cari referensi, ada di Google, ada di YouTube. Nanti juga saya bantu ngirimi beberapa linknya. Segera dikerjakan, segera dikumpulkan hari ini juga di WhatsApp grup kelas Sejarah Agama Buddha. Demikian materi hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk materi depan tentang kehidupan filsafat eh, sebelum atau pada saat agama Buddha lahir di India. Setelah masa Mohenjo-daro dan Harappa. Gitu. Semoga teman-teman selalu ingat garis zaman ini. Jadi hari ini kita di masa 3000 sampai 1500. Besok kita akan mulai tahun 600 di sini. Kehidupan filsafatnya seperti apa, lain-lainnya seperti apa. Begitu teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, tetap semangat, Namo Buddhaya.